Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yunas selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tantri Mumaiza, NIM 10323014 dari kelas HTNA. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan resum saya yang berjudul Resum Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bab 13 sampai dengan 14. Jadi materi ini itu membahas mengenai ketentuan pelantikan pejabat hasil pemilu, kemudian ada pengucapan sumpah dan janji, serta mekanisme pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Kemudian dasar hukumnya yang digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu merupakan dasar hukum penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kemudian pada bab 13 itu mengatur pelantikan dan sumpah janji pejabat yang terpilih. Kemudian pada bab 14 itu mengatur langkah yang harus dilakukan apabila pemilu ini terganggu karena keadaan tertentu. Tujuannya itu untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak politik masyarakatnya. Kemudian landasan analisisnya itu kita ada landasan filosofis, kemudian ada landasan yuridis, dan ada landasan sosiologis. Kalau di landasan filosofis itu pada bab 13 dan 14 itu berangkat dari nilai-nilai demokratis, kedaulatan rakyat, dan negara hukum yang terkandung dalam Pancasila, khususnya pada sila keempat dan sila kelima. Kalau di landasan yuridis sendiri itu pada berasal dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat pasal 1 ayat 2, kemudian pasal 22E ayat 1 dan pasal 60A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian pasal 19 dan pasal 22C Undang-Undang 1945. Kemudian Kemudian pada landasan sosiologis itu lahir dari kebutuhan masyarakatnya terhadap kepastian hukum dalam pergantian kekuasaan, kemudian kelangsungan pemerintah tanpa kekosongan jabatan, kemudian ada pelindungan hak masyarakat, kemudian ada solusi apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, konflik sosial, atau keadaan darurat yang menghambat pemilu. Kemudian pelantikan mekanismenya yaitu pelantikan DPR, DPRD, dan DPRD. Selain Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota juga harus dilantik terlebih dahulu. Pelantikan ini juga penting karena dasar hukum bagi anggota legislatif untuk memulai menjalankan tugas dan kewenangannya itu setelah mengucapkan sumpah atau janji jabatan, mereka resmi menjadi wakil rakyat yang memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Oke, kita lanjut pada slide 6. Nah, pada slide 6 ini penjelasan pada perpasalnya. Pasal 427 ini adalah mengatur apabila presiden atau wakil presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan sehingga tidak terjadi kekosongan jabatan. Kemudian pada pasal 428 mengatur mekanisme pelantikan secara berjenjang mulai dari MPR hingga alternatif lain apabila kondisi tertentu terjadi. Kemudian pada pasal 429 menjelaskan bahwa sumpah atau janji jabatan memiliki ikatan moral, hukum, dan politik. Kemudian pada pasal 430 itu menegaskan bahwa anggota legislatif baru itu dapat menjalankan tugasnya setelah mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian pada pasal 431 itu mengatur pemilu lanjutan, yaitu ketika hanya sebagian tahapan pemilu yang terhenti. Kemudian pada pasal 432 itu mengatur pemilu susulan, yaitu ketika seluruh tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Kemudian pada pasal 433 menjelaskan pihak yang berwenang menetapkan pemilu lanjutan atau susulan mulai dari KPU daerah hingga presiden apabila dampaknya sangat luas. Kemudian daripada kedua bab tersebut, bab inti daripada bab
13 dan 14 itu pada bab 13 itu berfokus pada pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji presiden, wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, atau DPRD. Tujuannya itu agar hasil pemilu itu dapat berubah menjadi jabatan yang sah secara hukum. Kemudian pada bab 14 itu berfokus pada pengaturan pemilu lanjutan dan pemilu susulannya agar pemilu ini tetap dapat berlangsung meskipun terjadi kegangguan atau kekosongan atau keadaan darurat tertentu. Kemudian daripada kedua bab tersebut dari bab 13 dan 14 itu ada perbedaan utama yaitu pada pemilu lanjutan itu dilakukan apabila hanya sebagian tahapan pemilu yang terhenti dan dapat dilanjutkan kembali setelah kondisinya aman. Tahapan yang sudah selesai tidak perlu diulang. Kemudian pada pemilu susulan itu dilakukan apabila seluruh tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan sehingga perlu dilakukan kembali sesuai kebutuhan. Tujuannya ini agar tetap untuk menjamin hak pilih masyarakatnya. Oke, dari resume saya itu terdapat kesimpulan pada bab 13 dan 14 dapat dipahami bahwa pemilu ini tidak terhenti pada tahapan perhitungan suara saja. Hasil pemilu harus diikuti dengan pelantikan dan sumpah jabatan agar pejabat ini terpilih memperoleh kedudukan yang sah. Selain itu juga negara juga telah menyiapkan mekanisme pemilu lanjutan dan pemilu susulan untuk menghadapi berbagai kondisi darurat. Kemudian hal ini itu bertujuan untuk menjaga keabsahan pejabat terpilih, kemudian ada kesinambungan pemerintahan, kepastian hukum, dan pelindungan hak pilih masyarakatnya. Eh, Demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bab 13 dan 14. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.